selalu yakinkan, jangan dengerin kata orang. Kalau kata orang itu gimana ya gitu. Jangan sih. Sebenarnya kamu harus dengarkan apa diri sendiri, dengarkan apa kata kebutuhan dari pasangan kamu. Sebelum saya putusin untuk menjadi stay home dad itu pasti kan salah satunya adalah kesiapan finansial ya, karena kita nggak mungkin finansial cuma dari satu sisi aja di zaman sekarang ini. Makanya saya dari segi finansial sudah mencukupi, tabungan juga sudah mencukupi, dari segi mentalitas juga ya harus mencukupi juga, karena mengurus rumah mau sana sebenarnya tuh nggak semudah yang dibayangkan orang sebenarnya. Jadi dari segi mentalitas kita sebagai pria yang harus di rumah gitu ya, yang beda dari pria kebanyakan atau suami kebanyakan lain juga harus sangat kuat. Saya sebetulnya tidak ada persiapan khusus untuk saya home ini. Hanya saja karena bisnis yang terdampak pandemi, saya dan istri memutuskan untuk saya stay home aja. Dengan pertimbangan cash flow kami masih lancar, masih bisa teratasi semuanya. Secara mental, saya sudah terbiasa untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Jadi tidak ada masalah. Meskipun orang berkata ABCD, ya udahlah jalan aja. Kan kita yang ngejalanin, mereka juga tidak membiayai kita kok. Punya tujuan yang jelas. Clear objektif akan mengatasi semua masalah. Nah, suami istri harus bersepakat. Tujuannya apa nih? Ayah berada di rumah dan ngurusin anak. Kebetulan kalau saya melihat ibu mengalami baby blues ketika melahirkan. Saya tidak ingin anak dan ibu mengalami stres. Maka itu ya udah, saya yang jaga anak, ngurusin rumah tangga, ibu silakan bekerja. Maka ketika ibu pulang kerja, dia sudah relief stresnya, sudah hilang stresnya, sehingga dia sama anak bisa lebih bahagia. Sebenarnya mau resign ini susah sih sebenarnya, susah banget karena masih butuh uang ya. Karena pekerjaan lumayan banyak sekali, apalagi selama pandemi ini, terasa banget selama pandemi ini pekerjaan mulai banyak, akhirnya burn out, sudah coba ke psikolog, juga ke psikiater, dan minum obat juga. Jadi udah setahun ini saya didiagnosa dengan gangguan kecemasan atau anxiety disorder. Terus di titik penghasilan istri saya udah cukup nih uangnya, akhirnya detik itu pula saya ngambil keputusan, saya untuk berhenti bekerja dan stay at home dad. Komunikasi sama pasangan, apakah pasangan setuju ketika kita menjadi stay at home dad? Juga mentalnya harus diasah pelan-pelan, learning by doing. Nanti apa aja yang harus dihadapi, mulai mungkin ya mengganti popok, biasanya siap nggak untuk menghadapi hal-hal seperti itu yang belum kita alami sebelumnya. Terus mandiin dan juga keperluan domestik lainnya, mencuci piring gitu, misalnya menyapu, membereskan rumah dan lain-lainnya. Tanggung jawab saya sebagai bapak rumah tangga ya ngurus rumah, masak, nyapu, ngepel, cuci baju, jemur baju, ya. Sehingga ketika ibu pulang, semua udah keadaan rapi, sehingga ibu tenang, santai ketika sehabis pulang kerja. Tetapi yang paling penting adalah saya memastikan anak kami tumbuh kembangnya baik. Itu tanggung jawab di rumah sebelum atau sesudah stay at home nggak ada perbedaan yang signifikan karena saya memang sudah terbiasa untuk melakukan pekerjaan rumah. Cuma saja sekarang bisa lebih fokus, waktunya lebih banyak karena memang full stay at home. Kalau dulu semasa saya masih running bisnis, saya paling bertemu istri dan anak saya pagi sebelum beraktivitas dan malam sudah pulang beraktivitas. Boleh dibilang sekarang saya mau pekerjaan rumah saya pegang, kecuali masak itu masih ibu negara yang pegang. Apapun mau masak sendiri, beli, yang penting adalah.
belanja, siapapun itu yang penting nggak capek. Banyak ya, selain sebagai kepala keluarga juga mesti bisa mengasuh anak dengan baik, dengan tidak marah-marah ya, walaupun kadang emosi-emosi gimana gitu ya, tapi kita harus bisa tarik nafas dalam, buang perlahan, jangan sampai anak juga merasa tidak nyaman dengan bapaknya gitu. Terus lagi kita juga harus bisa membereskan rumah, walaupun ya sesekali kadang kita lebih pengen mainan sama anak-anak, nggak apa-apalah rumah berantakan sedikit, tapi yang penting anak dan bapak happy dalam menjalaninya sehari-hari. Pertama kita ngurusin anak, ngurusin kebutuhan rumah tangga lah, yang penting kebutuhan rumah tangga, istri, anak semua kita cukupi, kita terjaminkan. Seterusnya ya kayak belanja juga, belanja rumah, belanja kebutuhan pokok juga kita atur juga gitu. Dari kita nggak cuma ngatur finansial aja, tapi juga kita ngatur rumah gitu ya, kayak kebersihan rumah juga, kebutuhan anak juga. Pagi-pagi saya nyiapin makanan, jadi pagi banget tuh sekitar 5:30 atau jam 6 saya akan nyiapin makanan untuk anak. Nah, ketika dia masuk kelas, saya akan menyiapkan juga yang lainnya seperti beberes rumah, kemudian masak. Habis makan siang itu anak saya masuk lagi sekolah dan saya bisa bantu istri saya nyiapin video lah, take video atau yang lainnya. Jangan menjadi ayah rumah tangga itu secara mental lah, karena stigma dari masyarakat, terutama di daerah saya itu masih negatif. Laki-laki yang ada di rumah itu cenderung dikatakan pemalas, nggak berguna, dan kurang maskulin. Laki-laki itu tanggung jawabnya bekerja, keluar rumah, dan kerja rumah tangga itu dilakukan oleh perempuan. Artinya, ya harus diselesaikan oleh perempuan. Padahal sebetulnya pekerjaan rumah tangga itu ya orang yang ada di rumah tangga itu harus mengerjakannya gitu loh. Baik itu istri ataupun suami. Cara mengatasi stigma ini adalah dengan menormalisasinya. Karena sekarang status sebagai ayah rumah tangga itu masih anomali. Stigma aja sih yang menjadi masalah ya. Stigma dari luar bahwa laki-laki harus berpenghasilan, laki-laki gajinya harus lebih besar, seperti itu. Selalu yakinkan, jangan dengerin kata orang. Kalau kata orang itu gimana ya? Gitu. Jangan sih. Sebenarnya kamu harus dengarkan apa diri sendiri, dengarkan apa kata kebutuhan dari pasangan kamu. Tantangan menjadi bapak rumah tangga karena bapak rumah tangga di sini masih dianggap buruk ya stigmanya. Kepala keluarga, kok malah istrinya yang kerja, nggak bertanggung jawab, pengangguran. Padahal mau bapak rumah tangga atau ibu rumah tangga sama-sama itu adalah sebuah pekerjaan yang harus diselesaikan setiap harinya. Tapi yang paling berat adalah untuk membuat orang tua dan mertua paham akan pilihan saya. Ibu saya sampai bilang sedih, miris, lihat saya setiap hari masak, cuci piring, kado dari sekolah yang tinggi padahal. Tapi saya buktikan anak saya tumbuh dengan baik, anak kami tumbuh dengan cerdas, anak kami tidak ada satupun kekurangan. Kami sekeluarga hidup baik-baik aja. Sehingga sampai akhirnya mertua pun mengakui bahwa saya pandai ngurusin anak. Sampai akhirnya mereka pun cobain masakan saya. Ya, hal-hal itu kita jawab aja dengan keluarga kita bahagia. Tabu karena di dalam Indonesia atau kultur timur itu pasti kan seorang suami atau seorang ayah itu kalau bekerja ya di luar rumah gitu, harus keluar rumah, nggak bisa kerja di dalam rumah gitu kan. Tapi dengan seiring teknologi yang semakin canggih, yang kita bisa berada di mana aja, kapanpun, anytime, anywhere gitu ya. Jadi stay home date itu ya adalah salah satu pilihan yang saya pilih untuk keluarga saya. Menghapus stigma, kalau cowok itu harus bekerja di luaran, cowok itu harus menjadi tulang punggung, harus menjadi sumber pundi-pundi uang dan segala macam. Kalau itu kebetulan tidak berlaku di keluarga saya, keluarga kami, karena saya lebih fun aja. Saya lebih senang untuk bisa ketemu sama keluarga saya gitu, karena posisi kita di kantor di mana-mana bisa diganti ya, tapi kalau di keluarga nggak akan bisa diganti. Serunya sih yang paling kerasa itu main sama anak lebih lama. Sebelumnya itu saya di sela-sela makan siang kan
main bola atau badminton atau misalnya sepedaan gitu, ya paling 10 menit lah, 10-15 menit lah. Karena saya makan harus cepat banget. Setelah makan siang tuh ada meeting, ada aktivitas pekerjaan lainnya. Itu sih keseruannya, aku bisa lebih lama main sama anak aku ya. Seru banget buat saya karena bisa main perang-perangan buat anak. Nah, karena katanya anak yang bahagia adalah anak yang kecapean karena bermain. Serunya jadi ayah rumah tangga itu ya, saya punya waktu lebih untuk memperhatikan perkembangan anak yang masih toddler. Pressure banget ketika bisa punya waktu lebih banyak buat keluarga. Karena istri sudah 3 semester ini kerja sekaligus kuliah. Sehingga kami bisa lebih intim aja, bondingnya lebih kuat. Selain itu ya bisa nongkrong-nongkrong lah sama tetangga. Sisi seru dan fun jadi seorang stay home dad itu sebenarnya adalah kita lebih peka terhadap kebutuhan anak, lebih mengerti lah gitu kebutuhan anak gitu ya, karena kita terus berinteraksi dengan mereka, dengan anak dan istri juga. Jadinya kita bisa mengikuti tumbuh kembang mereka dari hari ke hari, jam ke jam, itu lebih detail gitu dibandingkan kita misalnya kita kerja di luar, kita 9 sampai jam 5 sore kita baru pulang, baru bisa ngobrol gitu kan. Jadi lebih banyak waktu untuk mengikuti tumbuh kembang anak, lebih detail aja. Ngeri-ngeri sedep, seru gimana gitu ya. Jadi ketika anak rewel atau pengen perhatian, pengen ngajak main, tapi kita ada jadwal meeting nih siang-siang gitu. Ya udah, gimana nih caranya biar anak happy tapi bapak juga bisa kerja tanpa harus keganggu sama anak. Itu ya pinter-pinternya kita sih. Tapi tetap kadang masih manggil-manggil juga sih. Anak saya manggil nama bapaknya, bapak minta ini, minta ganti channel atau apa gitu ya. Kita harus bisa komunikasi juga sama tim kita kalau kondisinya kita memang sedang bekerja sambil mengasuh gitu. Jadi jangan sampai ada miskomunikasi di antara tim pekerjaan dan tim di rumah, antara saya dengan anak. Sisi yang menyenangkan ketika jadi bapak rumah tangga, pernah suatu ketika saya ajak anak saya waktu masih bayi, dorong pakai stroller jalan ke taman di komplek. Di situ isinya ibu-ibu sama baby sister. Tidak ada satupun laki-laki. Saya satu-satunya laki-laki. Dan mereka secara kompak dalam waktu yang bersamaan tanya, ibunya mana? Gitu ya, saya jawab aja ibunya kerja. Tapi akhirnya saya jadi lebih terkenal di satu komplek di situ. Ya. Saya pengalaman yang paling berkesan adalah saya jadi bisa masak. Saya jadi bisa tahu cara cuci baju yang benar. Saya bisa melihat proses tumbuh kembang anak saya, dan saya bisa ngajarin apapun anak saya yang tidak mungkin saya lakukan kalau saya sibuk bekerja. Stay at home dad menurut saya itu spesial karena nggak semua orang mau. Mungkin semua orang bisa, tapi nggak semua orang mau. Itu yang paling penting. Dan stay at home dad itu bagi saya adalah menjadi diri sendiri tanpa harus memperdulikan omongan orang lain di luaran yang tidak tahu tentang saya dan keluarga saya. Stay at home dad itu jadi diri sendiri dan kamu mengerti apa yang dibutuhkan oleh keluarga kamu. Stay at home dad itu adalah suatu pekerjaan yang mulia menurut saya, karena kita mengurus istri dan anak juga, semuanya kita urus dari segi batin, dari segi lahir, semua kita urus. Jadinya itu adalah suatu pekerjaan yang mulia, bukan suatu pekerjaan yang merendahkan dan lebih mengikat kita sebagai kesatuan keluarga ya. Stay at home dad itu keren selama disepakati dengan pasangan, mental siap, dan aman secara finansial. Thank you. Stay at home dad adalah investasi, tapi investasinya tidak dibayar dengan uang, tapi dengan waktu ayah, dengan perasaan ayah. Return of investment-nya adalah keluarga kamu jadi bahagia, dan kebahagiaan tidak bisa dibayar dengan uang.